Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 41. Bersenang-senang di atas tempat tidur. Aku lapar. Ayo kita makan, celetuk Helios. Oke, ayo. Zeus menjauhkan tubuhnya dan beranjak berdiri. Lalu merangkul bahu istrinya dan mengajaknya ke meja makan. Ngomong-ngomong, maaf karena aku sudah bersikap kasar dan membuatmu sakit hati, kata Helios merasa tidak enak. Tidak, masakanku memang kurang enak. Mungkin karena aku baru ikut kursus memasak beberapa bulan. Sanggah Zeus mengecup puncak kepala sang istri. Pria itu menarik kursi dan membantu Helios duduk. Di kesempatan kedua kali ini, ia akan berusaha sebaik mungkin agar Helios tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya lagi. Tidak kok, masakanmu enak. Aku berkata seperti itu hanya ingin membuatmu marah, ujar Helios menjelaskan. Baiklah, aku mengerti. Lebih baik kita makan sekarang, bala Zeus mengangguk. Pria tampan itu menyendok nasi di piring Helios lalu untuk dirinya sendiri dan mulai menikmatinya. Setelah selesai sarapan, mereka bersantai di ruang tamu sambil menonton televisi. Mas, panggil Helios. Kenapa? Tanya Zeus menoleh. Kenapa tidak bekerja? Akhirnya pertanyaan yang semula ia tahan kini ia lontarkan. Satu hari setelah kau pergi, Papa datang ke sini. Aku disiksa seperti yang pernah aku lakukan padamu. Aku dipecat dan tidak dianggap sebagai anak lagi, jelas Zeus. Tidak ada hal yang ingin ia sembunyikan. Jika sebelumnya Helios mau mendengarkan kisahnya selama wanita itu pergi, mungkin semuanya sudah ia ceritakan sejak kemarin. Benarkah? Lalu bagaimana dengan lukamu? Tanya Helios khawatir. Aku baik-baik saja. Papa hanya ingin aku merasakan apa yang kau rasakan, saut Zeus sambil tersenyum. Ia tersenyum hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi kejadiannya sudah lewat dari 2 tahun. Jadi, ia tidak ingin Helios mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Tapi, bagaimana Papa bisa tahu? Tanya Helios penasaran. Aku mengatakan semuanya pada Papa dan Mama, sanggah Zeus datar. Kenapa kau harus bilang? Kalau tidak kan, kau tidak perlu merasakan apa yang aku rasakan, tanya Helios menatap suaminya lekat. Aku sengaja. Aku ingin Papa menghukumku karena aku tidak tahu bagaimana caraku menghukum diriku sendiri atas apa yang telah aku lakukan padamu, jelas Zeus serius. Tiba-tiba manik mata Helios berkaca-kaca. Lalu ia lekas menenggelamkan wajahnya di dada bidang sang suami, berusaha menyembunyikan air matanya. Jangan menangis. Bukankah kejadian itu sudah lama berlalu? Zeus menunduk dan mengecup kepala Helios berkali-kali. Wanita itu menjauhkan tubuhnya tiba-tiba, menyeka air matanya dan menatap Zeus lekat. Kalau yang sebelumnya kau bilang tentang kau masuk rumah sakit jiwa, apa itu benar? Ya, aku begitu terpukul setelah kehilanganmu dan calon anak kita. Aku sibuk mencarimu ke sana kemari. Aku mengalami kecelakaan dan koma selama 3 bulan. Aku juga mabuk-mabukan hingga pada akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Aku dirawat di sana hampir 1 tahun dan setelah keluar aku mengambil kursus memasak. Hingga pada akhirnya aku menemukanmu. Ya ampun, Maze. Helios memeluk suaminya erat.
Sumpah demi Tuhan, ia tidak pernah menyangka hal seperti itu terjadi pada Zeus, si pria yang tidak memiliki belas kasih apapun. Itulah alasan kenapa aku bilang bisa gila jika hidup tanpamu. Karena sebelumnya aku pernah gila karena kehilanganmu. Ujar Zeus berusaha menjelaskan kalimat yang pernah ia lontarkan sebelumnya. Helios kembali menjauhkan tubuhnya, menatap Zeus lekat seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi justru hanya diam. Pada kesempatan langka ini, Zeus mendekatkan wajahnya dan merenggut bibir istrinya. Entah berselang berapa lama, napas keduanya terdengar memburu. "Kita ke kamar yuk," ajak Zeus dengan manik mata yang berkabut. Sudah lama tidak bertemu dan tidak bersentuhan dengan Helios, apalagi semalam ketika memeluk langsung dilarang. Dan sekarang setelah peraduan lidah untuk yang pertama kali setelah 2 tahun berlalu, sisi liar Zeus langsung bangkit. "Mau apa ke kamar? Kita nonton TV saja dulu di sini," tanya Helios polos. "Sudah siang dan kita belum mandi. Jadi kita mandi dulu, tapi sebelum itu kita main-main sebentar." Zeus mengedipkan sebelah matanya beberapa kali. "Main apaan? Memangnya kita anak kecil?" tanya Helios masih tidak paham. "Sudah, jangan banyak tanya. Lebih baik kita ke kamar sekarang," balas Zeus malas. Pria itu tidak berencana menjelaskan. Mungkin lebih baik langsung mengeksekusi agar Helios tidak banyak tanya dan langsung mengerti maksud dari main-main yang ia katakan. "Ya sudah, tapi gendong," pinta Helios dengan nada merengek. Sontak Zeus langsung mengangkat tubuh istrinya ala beridal. "Tidak, bukan begini." Lalu Zeus mengerutkan keningnya bingung. "Apa begini?" lanjut Zeus bertanya setelah mengubah posisi Helios dengan posisi gendong sambil pelukan. "Iya, seperti ini." Kedua kaki Helios diletakkan di pinggang Zeus. Begitu pula dengan kedua tangan yang diletakkan di tengkuk. Kini Zeus berjalan keluar dari area ruang santai tanpa mematikan televisi sambil mengecup bibir Helios. Meski harus membuka matanya karena sambil berjalan, pria itu tidak berniat untuk melepaskan tautan bibir yang semakin lama semakin bergairah. Ia hanya sesekali melepaskan bibir Helios sekedar untuk mengambil napas. "Apa kau sudah siap untuk bermain-main sebelum mandi?" tanya Zeus setelah sampai di kamar dan membaringkan tubuh istrinya di tempat tidur. "Iya, tapi aku masih tidak mengerti. Memangnya kau ingin kita main apa?" Alih-alih menjawab pertanyaan polos yang Helios lontarkan, Zeus justru membungkam bibir Helios dengan bibirnya. Tangannya bergerak melepas kancing piyama yang istrinya kenakan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Apa kau sudah mengerti?" tanya Zeus yang kemudian diangguki oleh Helios dengan senyum malu-malunya. "Tapi, bisakah kita melakukannya di kamar lain saja?" Helios ingat betul ketika Zeus keluar masuk kamar dengan wanita yang berbeda-beda setiap malamnya. "Memangnya kenapa kalau di sini?" tanya Zeus bingung. "Apa kau lupa kalau dulu kau sering membawa wanita yang berbeda masuk ke kamar ini?" tanya Helios berusaha mengingatkan. Zeus terlihat sangat terkejut. Bagaimana bisa ia melupakan hal itu dan tidak menjelaskannya pada Helios agar kesalahpahaman itu segera hilang. "Kau jangan salah paham dulu. Aku membawa mereka hanya untuk memanas-manasimu saja. Aku sama sekali tidak menyentuh mereka dan meminta mereka bersikap seolah kami sedang melakukannya," jelas Zeus menggebu dengan raut takut di mana Helios tidak mau mempercayai ucapannya. "Sumpah demi Tuhan, Heli, bahkan selama aku hidup, kau adalah satu-satunya wanita yang aku sentuh,"
Jika aku berbohong, aku rela mati saat ini juga. Lanjut pria itu berusaha meyakinkan. Baiklah, aku percaya, balas Helios. Terima kasih sayang. Zeus tersenyum sambil memeluk istrinya. Akhirnya, Zeus dan Helios bermain-main di atas tempat tidur. Mereka berdua benar-benar menikmatinya. Apalagi kini mereka berdua sudah saling mencintai. Jadi rasanya akan sangat nikmat dibandingkan dengan sebelumnya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.